Habib Ali, banyak Alawiyin muda pada saat ini, masa ini, tumbuh dengan pendidikan dan pergaulan di era sekarang ini. Sehingga mereka masih merasa jauh atau melihat ajaran-ajaran pendahulunya sebagai sesuatu yang masih asing. Bagaimana cara pemuda pada masa ini bersikap terhadap hal tersebut? Syuf, kita di dalam silibus keluarga yang diajar oleh Nabi, sebelum kita hantar anak-anak itu belajar ke sekolah-sekolah, di mana saja kita hantar anak sekolah, silibus keluarga karena mesti dijalankan terlebih dahulu oleh ketua keluarga kepada ahli keluarganya. Ada satu subjek yang diajar oleh Nabi, namanya subjek cinta ahli keluarga Nabi. Qal alimu auladakum thalatha khisal. Ajarkan kepada anak-anak kamu 3 hal. Cinta Nabi kamu, cinta ahli keluarga Nabi kamu, dan juga membaca Al-Quranul Karim. So 3 subjek ini bukan dituntut di luar, sebelum di dalam dulu. Alimu auladakum, anak-anak kamu. Siapa bertanggung jawab dalam hal ini? Orang tua. Gimana kita mengajarkan anak-anak cinta Nabi kalau bukan melalui memperkenalkan sirah Nabi? Gimana kita memperkenalkan tentang Ahlul Bait atau sirah Alawiyin kalau kita tidak ceritakan sejarah mereka kepada anak-anak itu? Kita di sini berhadapan dengan satu krisis, hilangnya subjek di dalam rumah untuk kita belajar biografi. Kita punya asal-usul. Pengenalan kita kepada asal-usul kita, itu lengkapnya identitas kita sebagai seorang, baik itu sebagai seorang muslim atau sebagai seorang Alawiyin. Mesti tahu siapa kita ini. Antum, kita kalau tengok dalam Al-Qur'annya, dalam Quran, ada satu permintaan yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Dan permintaan itu ada hubung kait dengan kita secara khusus, ya. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah sepeninggalannya untuk namanya selalu disebut dan diingati oleh keturunannya, oleh pengikutnya. Katanya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau supaya ada kalimat-kalimat pujian untuk aku bagi generasi setelah aku. Yani saya mau generasi setelah saya ingat saya, puji saya, kenal kepada saya. Kira-kira kalau fil akhirin itu ingin disebut namanya, kita dalam tahiyat kita sebut nama Nabi Ibrahim juga kan. Kita dalam manasik haji kita ingat Nabi Ibrahim juga kan. Berapa jarak kita dengan Nabi Ibrahim? Ribuan tahun tentunya. Kira-kira doanya Nabi Ibrahim dikabulkan atau tidak? Of course dikabulkan. So kenapa Nabi Ibrahim minta kepada Allah disebut namanya? Apa kurang tinggi makamnya Nabi Ibrahim sehingga kita perlu puji Nabi Ibrahim? Yang mengangkat Nabi Ibrahim adalah yang maha berkuasa, yang kita punya pujian kepada Nabi Ibrahim tak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Allah bagi kepada Nabi Ibrahim. Tapi yang perlu kita fahami daripada permintaan itu, bagaimana generasi setelah itu mesti ada hubungan dengan generasi sebelum. Generasi setelah itu, karena mesti kenal dengan generasi sebelum. Karena mereka itu menjadi sumber yang memberikan kekuatan dalaman kita untuk meneladani kepada mereka.